Aku sedih, Ripka. Aku punya teman, dia mau ikut ibadah, tapi nggak bisa. Padahal dia sudah rindu mau ibadah. Selamat pagi. Hai Nana, hai Ripka. Selamat pagi, Kak. Sudah siap mau ibadah? Siap dong. Selamat pagi juga adik-adik di rumah. Siap kan mau ibadah? Harus siap dong. Tapi sebelum itu kita mau berdoa dulu. Ayo sikap doa yang benar. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Mari teman-teman kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau memulaikan ibadah ini. Berkatilah dari awal sampai akhir. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Kak Meska, Ya? Kak Fian, ini nih si Nana lagi sedih. Kenapa? Nana, ayo cerita dong sama Kak Meska dan Kak Fian itu. Iya Nana, kamu dari tadi kakak lihat terlihat sedih. Ayo coba apa yang mau Nana sampaikan ke kita. Iya Nana, cerita aja biar kamu tenang. Aku sedih, Kak. Temanku orang tuanya sudah tidak bekerja lagi. Jadinya mereka sudah tidak punya uang deh. Mau ibadah online susah banget, Kak. Padahal dia sudah rindu sekali mau beribadah. Aku mau ajak tuh ke rumah untuk ibadah online bareng. Tapi kan lagi corona, jadi gak bisa deh. Wah, kasihan sekali ya teman kamu Nana. Nah, seringkali kita sebagai anak-anaknya, sebagai pengikut Tuhan, ada saja yang harus kita hadapi. Baik itu kita kehilangan, kekurangan, kesedihan, itu kita pasti hadapin semuanya itu. Tetapi Nana tahu tidak, ada Tuhan Yesus yang sanggup menolong kita untuk menghadapi semua persoalan kita. Ya, Nana, nanti kita cari jalan bagaimana cara menolong mereka. Tapi sebelum itu kita berdoa dulu bagi teman kamu supaya Tuhan buka jalan bagi dia. Nah, ada satu pujian loh berkata seperti ini. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena engkaulah Yesusku. Ayo kita nyanyikan pujian ini bersama-sama. Daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku, ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena engkaulah Yesusku. Ku daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena
Terima kasih ya Kak Vian, Kak Meske, Ripka. Aku senang sekali punya Tuhan Yesus. Dia baik banget. Nana, kamu jangan sedih lagi ya. Iya Ripka, aku tidak sedih lagi. Iya, yuk kita nyanyi lagi Jalan Serta Yesus. Jalan serta Yesus, serta Yesus Selamanya. Ayo ikutin gerakan kakak-kakak ya. Jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya manis rasanya. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya manis rasanya. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya manis rasanya. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus selamanya. Nah, adik-adik yang ada di rumah, Ripka, Nana, Kak Meske, sebentar kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita sama-sama mau duduk diam, kita mau duduk tenang, kita mau fokus untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita kembali angkat satu pujian yang berkata, A Gift to You. Yuk, sama-sama adik-adik yang ada di rumah, Ripka, Nana, Kak Meske, yuk sama-sama kita angkat satu pujian ini, kita nyanyi bersama-sama. Everything I am, everything I'll be. Haleluya, puji Tuhan. Everything I am, everything I'll be, I give it to you, Lord, and do it thankfully. Every song I sing, every praise I bring, everything I do is a gift to you. Yuk sama-sama adik-adik yang ada di rumah, kita kembali angkat pujian ini kembali. Everything I am, everything I'll be. Haleluya, puji Tuhan. Everything I am, everything I'll be, I give it to you, Lord, and do it thankfully. Every song I sing, every praise I bring, everything I do is a gift to you. Every song I sing, every praise I bring, everything I do is a gift to you. Is a gift to you.
adik-adik yang di rumah, sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita mau berdoa dulu ya. Mari lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Hai teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, berkati yang kita akan mendengarkan firman Tuhan, berkati guru kami yang akan membawakan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan. Apa kabar adik-adik yang dikasih Tuhan Yesus Kristus? Senang ya, kita masih bisa beribadah kepada Tuhan, masih bisa memuji Tuhan, masih bisa mendengar firman Tuhan. Mari kita menggunakan waktu yang Tuhan beri untuk kita belajar lagi mendengar firman Tuhan. Haleluya. Sudah siap dengan Alkitabnya? Kita akan dengar firman Tuhan, kita akan bersama-sama membaca dan merenungkannya. Oke, siap buka Alkitabnya. Hari ini kita akan belajar dari firman Tuhan bagaimana tentang kesetiaan kita kepada Tuhan. Tentang kesetiaan kita kepada Tuhan. Kita buka Alkitab kita di dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-12. Ya, nanti kita akan baca di sana bagaimana ada seorang rasul yang setia kepada Tuhan, setia dengan tugasnya. Setia yang bagaimana ya kepada Tuhan itu? Kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, berapa kali guru-guru sudah mengajar, berapa kali hamba-hamba Tuhan sudah menyampaikan firman Tuhan bahwa ketika kita percaya kepada Tuhan, ketika kita menjadi anak Tuhan, sebenarnya kita juga punya tugas yang harus kita lakukan. Yaitu kita harus menjadi berkat, kita harus menjadi saksi, menyampaikan tentang Yesus, mengabarkan tentang keselamatan, kebaikan Tuhan. Ya, seperti yang sudah kita terima. Nah, Nana yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, di dalam Alkitab, di dalam kitab Wahyu di sana, ada ayat yang mengatakan, Wahyu pasal yang kedua ayat yang ke-10 bagian B, di sana dikatakan, hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Artinya apa ya? Setia sampai mati. Artinya ketika kita masih hidup, ketika Tuhan masih memberikan kesempatan kita hidup saat ini, itulah kesempatan bagi kita untuk kita setia kepada Tuhan, setia beribadah kepada Tuhan, setia mendengar firman Tuhan, setia membaca firman Tuhan, ya, sampai pada waktunya. Sebab kalau kita sudah mati, apa yang dapat dilakukan orang yang mati? Nggak ada yang bisa dilakukan. Untuk itu, selagi Tuhan masih berikan kepada kita nafas, kita masih hidup, mari kita mau pakai hidup ini untuk tetap setia kepada Tuhan. Haleluya. Nah, seperti tadi Tante Liana sampaikan di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-12 di sana dikatakan bahwa ada satu rasul. Rasul apa sih? Rasul itu adalah orang sebutan khusus pada waktu itu ya. Pada waktu Alkitab ditulis, rasul itu adalah sebutan khusus buat orang-orang murid-murid pada waktu itu. Tetapi kalau kita pelajari, kata rasul sekarang ini adalah orang-orang yang diutus oleh Tuhan. Orang-orang yang diutus untuk menyampaikan berita, itu bisa juga dikatakan rasul. Nah, pada waktu itu kembali ke dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-12. Kisah Para Rasul pasal yang ke-12 ayat yang kedua, di sana nanti kalian bisa baca. Di sana ada seorang rasul yang bernama Yakobus anak Zebedeus. Adalah rasul Yesus, adalah murid Yesus yang dia ketika dia menyampaikan firman Tuhan, memberitakan firman Tuhan, ternyata dia harus hadapi tantangan yang berat. Ya, dilatar belakangi pada waktu itu, zaman rasul-rasul pada waktu itu, ketika mereka sudah ketika mereka bersama-sama dengan Yesus ya. Terus kemudian Yesus pada waktu mati disalib, kemudian bangkit dan Yesus naik ke sorga. Ya, pada waktu mereka bersama-sama dengan Yesus, mereka hanya mengikut saja. Ya.
Karena yang menyampaikan firman Tuhan, yang menyampaikan kebenaran itu Yesus sendiri. Tetapi apa jadinya ketika Yesus sudah mati, Yesus sudah bangkit dan akhirnya Yesus naik ke sorga? Apa yang harus dilakukan oleh murid-murid? Mungkin ada rasa takut, ya, ada rasa takut. Sebab tidak sedikit yang gak suka sama mereka. Banyak orang yang tidak suka tentang pemberitaan nama Yesus. Ya, kalau kalian belajar Alkitab, belajar tentang firman Tuhan, bagaimana pada zaman rasul-rasul pada waktu itu orang-orang Yahudi itu nggak suka dengan Yesus. Ya, apalagi pemberitaan rasul-rasul pada waktu itu memberitakan tentang Yesus dan banyak orang-orang yang percaya dan menerima Yesus, percaya bahwa Yesus itu Tuhan. Nah, ternyata masih ada orang-orang yang tidak suka dan mereka punya rencana yang jahat. Mereka punya rencana bagaimana caranya supaya nama Yesus tidak diberitakan. Bagaimana supaya murid-murid rasul-rasul pada waktu itu berhenti tidak menyampaikan Yesus lagi. Nah, di Kisah Rasul pasal 12 itu ada seorang raja, zamannya Raja Herodes pada waktu itu. Dia punya niat yang jahat. Dia mau memberhentikan, istilahnya kalau rasul ini dibunuh mungkin, ya rasul ini nggak ada, mungkin pemberitaan nama Yesus itu berhenti juga. Pikiran Raja Herodes pada waktu itu seperti itu. Akhirnya Raja Herodes menyuruh orang untuk membunuh rasul Yakobus, Zebedius itu, anak Zebedius itu. Nah, dikasih Tuhan Yesus Kristus, ternyata tantangannya berat ketika kita mau setia kepada Tuhan, ya. Mungkin zaman itu, ya, karena nama Yesus sangat ditakuti oleh orang Yahudi pada waktu itu karena mereka melihat memang benar Yesus itu berkuasa, Yesus sanggup mengadakan mujizat dan sebagainya. Kita tahu bagaimana Tuhan kita. Ya, tetapi mungkin zaman sekarang ini ketika kita mau memberitakan nama Tuhan, ketika kita mau menyatakan diri bahwa saya ini loh anak Tuhan, ketika kita mau menyatakan diri bahwa saya ini orang Kristen, ya, jangankan menceritakan nama Yesus, ya, jangankan menceritakan nama Yesus, kita sekitaran kita, orang-orang yang ada di sekitar kita, teman-teman yang di sekitar kita saja melihat kita orang Kristen saja, mungkin ada kalanya, ada saatnya kita dibully, ada saatnya anak-anak kamu orang Kristen, ya. Mungkin kita dibatasi ketika kita mau menyampaikan, ketika kita mau bersaksi. Nah, ini kasih Tuhan Yesus Kristus, kalau kita tidak ada Roh Kudus dalam hidup kita, pasti ketakutan itu ada, ya. Siapa sih yang nggak takut, ya? Kita ini kelompok yang kecil, ya, berada di lingkungan yang di kelompok yang besar. Tetapi percayalah, ketika kita menyampaikan firman Tuhan dengan keberanian yang dari Roh Kudus, kalau kita punya Roh Kudus, kita akan dimampukan, kita akan berani bersaksi. Amin. Kita akan diberikan kekuatan, keberanian. Gak usah bersaksinya yang langsung begitu sih, enggak ya. Tapi dari pribadi kita, dari kehidupan kita sehari-hari saja. Mari kita mau jadikan hidup ini, perilaku kita ini, perbuatan kita ini menjadi saksi bagi teman-teman. Berbuatlah hal-hal yang baik, yang sesuai dengan firman Tuhan. Alkitab tidak pernah mengajarkan kita untuk melakukan hal yang jahat. Tetapi firman Tuhan, Alkitab selalu mengajarkan kepada kita untuk melakukan hal-hal yang baik. Kembali kepada firman Tuhan dalam Kisah Para Rasul tadi. Ya, Yakobus ini adalah salah satu murid Yesus. Ya, pada waktu Yesus mengadakan perjalanan untuk pelayanan, Yesus memanggil murid-muridnya kan. Yesus memanggil orang-orang untuk menjadi murid-muridnya. Hal itu ditulis di dalam Matius pasal yang keempat. Ya, yang kelas Madya pasti tahu, ya. Ada pelajarannya, ya. Yesus memanggil murid-murid. Nah, ketika mereka dipanggil, orang-orang itu dipanggil menjadi murid-murid yang pertama, ya. Ketika mereka sudah dipenuhkan dengan Roh Kudus, murid-murid itu ketika Yesus naik ke sorga, kemudian mereka dipenuhkan dengan Roh Kudus, mereka punya keberanian. Nah, seperti yang Tante Liana tadi bilang, ya, kalau kita punya
punya Roh Kudus, kita ada keberanian untuk menyampaikan tentang Yesus. Ada keberanian untuk bersaksi. Contoh sederhana dalam hidup sehari-hari, kita bersaksi tentang Yesus itu, misalnya ada teman kita yang sakit, ya, ada teman yang sakit. Bolehlah kita bersaksi. Mau nggak aku doain? Ya, mau nggak aku doain? Atau kita bersaksi, waktu itu aku sakit, aku berdoa sama Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus menyembuhkan. Kesaksian yang sederhana. Ya, kesaksian yang sederhana. Kalau dia mau terima, doakan. Kalau dia mau didoakan, doakan. Atau hal yang sederhana lagi, bercerita tentang Yesus, bersaksi tentang Yesus. Ya, contoh yang lain, selain kita berdoa buat teman kita yang sakit misalnya. Mungkin di antara kita ada teman-teman kita yang lagi sedih, ya, lagi sedih, lagi sedang memikirkan sesuatu, mungkin orang tuanya dan sebagainya. Ketika teman kita sedih, ya, hiburlah dia. Atau jangan ikut-ikutan ikut-ikutan membuat dia semakin sedih lagi. Tapi hibur dia, mungkin bolehlah kita ajak kemana gitu ya. Jangan diajak yang macam-macam ya. Kalau dia sedih, berikanlah dia cerita-cerita yang ya supaya dia bisa tersenyum ya. Sampaikan ya, aku kalau sedih aku juga berdoa sama Tuhan. Aku kalau sedih aku memuji Tuhan. Sederhana, hal yang sederhana. Kalau teman kita, kalau ada Roh Kudus dalam hidup kita, Roh Kudus itu yang akan menolong kita. Haleluya. Kembali dalam firman Tuhan. Ada kalanya ketika kita mau bersaksi, seperti Tante Liana tadi katakan bahwa ada orang-orang, ada teman-teman yang mau dalam tanda kutip mau membuat kita berhenti bersaksi. Ya. Ada teman-teman kita yang akan membuat kita jadi males, aku nggak mau bersaksi tentang Yesus, aku nanti dikatain, aku nanti dibully dan sebagainya. Anak-anak dikasih Tuhan, seperti Yakobus, ya, seperti Yakobus, dia tetap memberitakan firman Tuhan, sekalipun dia tahu ada bahaya, tetapi dia tetap memberitakan firman Tuhan. Nantinya kita akan lihat apa yang dialami oleh Yakobus itu, Yakobus anak Zebedeus itu, ketika dia sudah tidak ada buah yang dihasilkan. Apa yang sudah dikerjakan pada waktu Yakobus menyampaikan firman Tuhan. Ada orang-orang yang percaya kepada Yesus, ada orang-orang yang menerima Yesus. Haleluya. Anak-anak yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, seperti Tante Liana tadi katakan bahwa Yesus, dia melakukan kehendak Tuhan. Dia mau mati, dia disalib, dia mati. Tetapi dia tidak mati selamanya. Dia bangkit. Ya, ketika dia sudah bangkit, dia melakukan pekerjaan, dia melakukan pelayanannya. Dia tetap menyatakan kehendak Tuhan. Hingga pada waktunya Yesus harus naik ke sorga, ya. Yesus naik ke sorga. Ketika Yesus naik ke sorga pun, Yesus tidak meninggalkan murid-muridnya seorang diri. Ketika Yesus naik ke sorga, Yesus berjanji, tinggallah engkau di Yerusalem, ya. Sampai pada waktunya, aku tidak akan meninggalkan engkau seorang diri, aku akan mengirimkan engkau seorang penolong yang lain, seorang penghibur, yaitu yang kita tahu sekarang, yaitu Roh Kudus. Pada waktu itu murid-murid tidak tahu siapa penggantinya Yesus. Pada waktu itu murid-murid tidak tahu. Tetapi sekarang kita sudah tahu bahwa yang dijanjikan Tuhan itu adalah Roh Kudus. Nah, dikasih Tuhan Yesus Kristus, tetaplah percaya kepada Tuhan. Tetaplah setia kepada Tuhan. Tetaplah minta Roh Kudus. Haleluya. Sebab dengan Roh Kudus itulah yang akan membuat kita berani bersaksi. Apapun keadaannya, apapun yang terjadi di sekitar kita. Kita percaya dengan kekuatan Roh Kudus kita bisa bersaksi. Kita bisa menceritakan tentang Yesus dengan cara kita. Melalui puji-pujian kah? Melalui kesaksian hidup kah? Ya.
Apa saja yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan? Mari kita mau lakukan oleh karena Tuhan, oleh karena Roh Kudus yang menyertai, yang ada di dalam hidup kita, yang akan terus menyertai kita. Jangan takut. Haleluya. Tetap beritakan firman, tetap sampaikan tentang kebenaran firman Tuhan. Melalui seperti Tante Liana tadi katakan, melalui sikap hidup kita. Jangan melakukan hal-hal yang tidak berkenan, yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Jangan biasakan mulut ini mengeluarkan kata-kata kotor. Ya, pakai mulut kita untuk memuji Tuhan. Pakai mulut kita untuk bersaksi tentang Tuhan. Apa saja bisa kita lakukan. Asalkan sesuai dengan firman Tuhan. Nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Haleluya. Anak-anak yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus menginginkan supaya setiap anak Tuhan, setiap orang yang percaya kepadanya tetap setia. Tetap pegang imannya, percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Sekali Yesus, tetap Yesus. Jangan berpaling kepada yang lain. Sudah terima Yesus, tetap terima Yesus. Tetap pegang nama Yesus. Percaya kepada Yesus. Sebab tidak ada nama lain yang dapat menyelamatkan. Hanya nama Yesus saja. Hanya di dalam Yesus Kristus kita diselamatkan. Haleluya. Puji Tuhan. Kiranya renungan firman Tuhan di kelas Madya saat ini membawa anak-anak semakin setia kepada Tuhan. Semakin percaya kepada Tuhan. Jangan takut lagi memberitakan nama Yesus. Jangan takut lagi bersaksi. Haleluya. Apapun keadaan di sekitar kita, percayalah Yesus melalui Roh Kudusnya yang akan terus menolong kita, menyertai kita. Puji Tuhan. Ayat hafalan kita saat ini, seperti ayat yang sudah Tante Liana baca di awal tadi. Wahyu pasalnya yang kedua, ayat yang ke-10, bagian B. Ya. Wahyu pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-10, bagian B. Sudah buka Alkitabnya? Alkitabnya jangan disimpan-simpan, jangan disimpan aja ya. Harus dibaca-baca. Ya. Sudah dapat ayatnya? Sekali lagi. Ayat hafalan kita di dalam Wahyu pasal yang kedua, ayatnya yang ke-10 bagian B. Artinya di kalimat yang terakhir. Kita baca sama-sama. Kalian baca dengan baca Alkitab kalian masing-masing. 2, 3. Hendaklah engkau setia sampai mati. Dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Amin. Sekali lagi di ayat hafalan kita. Wahyu pasal yang kedua ayat yang ke-10 bagian B. Hendaklah engkau setia sampai mati. Dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Haleluya, amin. Kiranya selagi Tuhan masih berikan kesempatan kita, masih hidup, kita mau tetap setia kepada Tuhan. Sampai pada waktunya nanti, ya, kita akan menerima mahkota kehidupan yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Haleluya, sekali Yesus tetap Yesus, jangan berpaling kepada yang lain. Puji Tuhan. Mari kita akan tutup renungan kita, lipat tangan kita tutup mata dan kita akan masuk di dalam doa. Haleluya, puji Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Bersyukur kepada Engkau Tuhan, saat ini kami masih bisa mendengar firman-Mu, kami masih bisa membaca firman-Mu, merenungkan firman-Mu. Dan apa yang sudah kami baca, apa yang sudah kami renungkan, apa yang sudah kami dengar Tuhan, kiranya Engkau sendiri akan menolong anak-anak, menolong kami semua yang sudah mendengar firman-Mu, supaya kami dapat melakukan firman-Mu. Tolong kami semua Tuhan, menjadi anak-anak Tuhan yang setia, menjadi anak-anak Tuhan yang takut akan Engkau, yang percaya bahwa keselamatan hanya ada di dalam Engkau. Tolong kami semua Tuhan, supaya kami tetap berani menceritakan tentang Engkau, memberitakan nama Yesus, bahwa hanya di dalam nama Yesus saja ada keselamatan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, ini doa kami Tuhan. Kami sudah terima firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Sekali Yesus, tetap Yesus.